Aku ingin sedikit membahas tentang Varian Job ya, yang kemarin sempat viral ya. Tapi ketika aku membaca berita itu ada juga pemahaman yang masih salah kaprah tentang Varian Job. Varian Job itu berasal dari kata varian dan job. Job jelas pekerjaan, beruf. Ausbildung itu apa sih yang menyelenggarakan, apakah itu agent atau gimana? Jadi Ausbildung itu adalah seperti sekolah keprofesian tingkat menengah. Hai sahabat semuanya, selamat pagi. Aku mau keluar rumah, jalan-jalan sama Aubrey, karena masih boleh sibuk di kebun. Kita cuma berdua. Oke, lanjut ya, sampai nanti ngobrol-ngobrol lagi. Jangan lupa like, subscribe, komen, supaya aku tetap semangat ya untuk membuat YouTube dan hal yang bermanfaat, tidak hanya tentang kehidupan kami, tapi aku selalu akan bercerita tentang bagaimana orang-orang di Jerman sini ya, aktivitas mereka dan juga kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita ambil manfaatnya. Oke, sampai nanti. Desa kami, desa itu ada oma, ada arah. Akhirnya sampai juga, 5 menit dari rumah. Sungainya itu airnya selalu bersih teman-teman di sini kan, bersih kan. Ini sepanjang jalan ini airnya kayak gini nih teman-teman, bersih. Kam Abri, itu hutan, kita parkir di situ. Sayangnya di sebelah sana itu basah, kayaknya ada sumber air deh di situ. Kita jalan-jalan, siapa tahu nanti di situ ada bangku, kita bisa duduk. Persis di pinggir jalan raya kan, banyak mobil berseliweran. Mobil di sini tuh teman-teman, kalau di jalan seperti ini nih, di jalan kampung, di jalan menuju ke desa-desa gini, kalau tidak ada pemukiman, itu orang boleh mengemudi 100 km per jam. 100 km per jam, tapi bila tidak ada rambu-rambu ya. Tapi kalau ada rambu kecepatan 70, 50 berarti kan harus menyesuaikan. Airnya tuh bener banget, bening-bening, kayaknya aku pengen turun ke situ. Gimana caranya ya? Dari sini mungkin. Kalau aku turun, Aubrey pasti ribut lagi. Pasti juga pengen turun. Coba kita cari cara sebelah mana gitu, mungkin ada. Itu kan airnya itu, ini air dari alam ini. Ya dari hujan. Jalannya bisa ini untuk satu mobil ya, memang jalan-jalan seperti ini bisa dilalui mobil karena untuk transportasi juga. Ini ke hutan. Ya. Selalu begini, jadi orang bersepeda, orang jalan kaki, orang naik mobil yang memang ada keperluan masuk hutan ya bisa. Ini kan lebar nih ya. Bersih, bersih. Jadi ya kayak gini, kalau di Jerman tuh alamnya kayak gini teman-teman ya. Tuh airnya turun dari sana tuh, makanya di sini kan basah sampai ke sana. Ini kalau di kita kayu-kayu ini udah ada yang ngopeni ya teman-teman. Di sini sampai kayak gini nggak ada tuh, padahal orang juga butuh untuk ini, untuk perapian
pemanas ruangan, tapi mereka beli, tidak ngambil kayak gini. Tuh kan, tuh ada mobil kencang-kencang. Ih, kayak pengen main air. Enaknya di sini kan, kalau mau wisata alam, nggak capek-capek harus manjat gunung baru lihat air, sungai gitu ya. Kalau di sini bisa langsung di pinggir jalan. Suatu hari aku ingat ketika kita liburan ke Belanda, kita pergi ke Kinderdijk gitu, yang banyak kincir-kincir airnya gitu, cantik banget tempatnya. Sayang aku dulu belum nge-YouTube ya. Itu bagus banget. Terus kita makan di salah satu restoran. Nah, pelayannya kebetulan ini anak muda gitu. Masih sangat muda. Dia sekolah setingkat ya, sekolah lanjutan lah gitu ya. Atau mungkin kuliah awal, nggak tahu aku, karena dia cukup besar. Dia pakai jam bagus. Nah, pada saat menyajikan gitu, jamnya kan bagus. Terus Mas Bule bilang, aku pengen juga jadi pelayan kayak kamu, bisa beli jam bagus kayak gitu. Terus dia bilang, ini yang belikan bapakku kok gitu. Kalau jamnya bagus, mahal, yang belikan bapakku berarti kan orang mampu dong. Nah, orang mampu pun ya tetap dididik kayak gitu teman-teman. Jadi mereka, anak-anak itu memang sudah dididik untuk mengisi liburan Ferien dengan hal-hal yang positif. Seperti itu teman-teman ya. Itulah kalau di Jerman tuh bebas-bebas, tapi setahu aku selama aku hidup 7 tahun di Jerman itu, bebasnya tuh nggak seperti di kita gitu. Bebasnya di sini ini orang bebas tapi tidak mengganggu umum, tetangga dan sebagainya. Hari Minggu mereka tidak menimbulkan suara keras di luar. Mereka tidak bekerja yang menimbulkan gaduh, karena kalau hari Minggu itu memang orang sepertinya memang hari Minggu dan jam-jam istirahat itu orang memang dilarang mengganggu ya, ketertiban, kenyamanan tetangga. Jadi itu apa ya istilahnya ya? Yaitu ada di aturan gitu. Aturan bukan aturan sosial yang hanya konvensional dari mulut ke mulut, tapi ini memang ada di dalam aturan, sehingga kalaupun kamu tidak berkenan, kamu bisa lapor polisi gitu. Jadi seperti itu tanggung jawab mereka gitu. Nah, itu satu Ferien job. Dan yang bisa untuk ikut Ferien job itu ya tentu anak-anak di Jerman, orang-orang yang memiliki izin tinggal dan bekerja di Jerman gitu. Aku nih WNI, aku tidak mengambil warga negara Jerman. Aku tidak mau, karena kemungkinan aku akan pulang ke Indonesia untuk selamanya. Bisa jadi begitu. 2, karena aku pensiunan PNS. Kalau itu aku ambil kewarganegaraanku hilang, kan aku tidak mungkin dapat pensiun lagi, meskipun ya nggak seberapa, tapi itu kan seumur hidup gitu kan gitu. Jadi aku tidak mengambil, tapi aku memiliki izin tinggal tak terbatas di sini karena aku menikah dengan orang Jerman. Ya, dan aku meskipun tidak bekerja, tapi aku bisa bekerja di sini, punya hak yang sama dengan orang Jerman untuk melamar pekerjaan. Seperti itu. Jadi kalau kamu orang Indonesia pengen Ferien job di sini, kayaknya sesuatu hal yang mustahil kayaknya. Ya, seperti itu teman-teman. Tidak mungkin kalau kamu tidak punya izin tinggal dan kamu tidak tinggal di Jerman, tidak punya izin kerja, kamu tidak bakal bisa ikut Ferien job meskipun kamu membayar mahal sekalipun, meskipun itu direkomendasikan oleh kampusmu, tidak bisa. Nah, kebetulan ada temen nih yang tanya tentang Ausbildung. Ausbildung tuh apa sih yang menyelenggarakan, apakah itu agent atau gimana? Jadi Ausbildung itu adalah seperti sekolah
keprofesian tingkat menengah. Jadi anak-anak yang sudah lulus pendidikan dasar 9 tahun itu bisa mengambil Ausbildung. Dulu aku kan udah bilang di YouTubeku sebelumnya bahwa anak-anak yang hampir lulus sekolah pendidikan dasar 9 tahun itu 1 tahun terakhir mereka ketika ada program dari sekolah mereka diwajibkan untuk memilih perusahaan atau bidang usaha apapun supaya mereka bisa melihat langsung bagaimana pengalaman kerja di sana ya. Jadi ini lebih pembelajaran saja, tidak dibayar mereka. Mungkin kalaupun mereka datang mungkin dikasih uang saku, aku juga tidak tahu. Tapi ini bukan satu keharusan karena ini bukan tidak bekerja mereka. Anak-anak yang hampir lulus 1 tahun sebelum program pendidikan dasar itu mereka ada program dari sekolah ya. Mas Bule itu bilang kayaknya 2 minggu gitu atau ya 2 minggu kalau nggak salah mereka disuruh ke milih, boleh ke supermarket, boleh ke perusahaan, kemana gitu. Jadi mereka udah punya gambaran ketika lulus pendidikan dasar, mereka udah punya gambaran apakah mau melanjutkan sekolah ke gimnasium gitu untuk kuliah atau mereka mengambil Ausbildung untuk bekerja. Nah itu jadi mereka udah punya gambaran nih. Ketika mereka lulus setingkat SMP dengan kita, mereka sudah tahu mau kemana. Kayak gitu teman-teman. Nah siapa yang menyelenggarakan Ausbildung itu? Misalnya kayak gini nih, supermarket ini dia membutuh anak-anak muda untuk bisa ikut Ausbildung gitu. Jadi supermarket ini yang mengadakan Ausbildung. Kemudian dia akan ngontak namanya Arbeitsamt, jadi kayak dinas tenaga kerja begitu, memberitahukan bahwa aku membuka program Ausbildung. Nanti si dinas tenaga kerja ini akan memasukkan ke data supaya nanti bisa sebagai referensi, dia nanti akan mengumumkan kepada orang-orang yang pencari kerja bahwa supermarket ini, perusahaan ini nih lagi membuka program Ausbildung, sehingga orang-orang bisa ke sana untuk daftar. Nah, selanjutnya ya, untuk menyelenggarakan apa istilahnya seleksi ini, maka si supermarket ini juga akan ngontak yang namanya IHK, Industri und Handelskammer. Jadi kalau Ausbildung ini untuk bidang-bidang di luar tenaga kerja menggunakan tangan alat terampil, maka itu akan menjadi IHK. Jadi misalnya pelayan restoran, kerja di supermarket, ini termasuk handel ya, trade, perdagangan gitu. Atau kalau misalnya lebih tertarik dengan elektro, otomotif atau pembangunan ya, maka dia nanti akan ke Handwerkkammer, Handwerk. Jadi pekerjaan-pekerjaan terkait dengan keterampilan tangan dan alat-alat itu. Seperti itu. Lah nanti setelah itu dari pihak IHK atau Handwerkkammer ini akan menghubungi Berufsschule. Berufsschule inilah yang akan mendidik anak-anak ini secara teori ya, kurikulumnya itu ada di Berufsschule gitu. Nah di setiap tempat seperti kota misalnya setingkat kabupaten gitulah, kalau nggak salah tuh ada Berufsschule. Waktu aku tinggal di Oranhaven tuh setauku Berufsschule-nya ada di Bedburg. Maka dia akan di situ dididiknya teorinya, mungkin teori 1 hari, kemudian yang 4 hari atau aku nggak tahu berapa lama gitu. Jadi teori dan praktek. Nah prakteknya karena ini misalnya nih yang minta supermarket, maka anak itu nanti akan prakteknya di supermarket itu. Jadi dalam 1 minggu dia ada teori dan ada praktek. Dan penyelenggaraan tes dan semuanya itu ada di Berufsschule gitu ya. Jadi bukan agen-agen bebas begitu saja. Jadi kalau ada iming-iming dari Indonesia, di Indonesia misalnya ini ada agen nih yang bisa menyalurkan tugas Ausbildung, jangan percaya. Kamu harus mencari informasi-informasi terkait di internet. Memang sih informasi-informasi ini mayoritas dalam bahasa Jerman kan, tapi sekarang kan ada translator ya. Jadi kita harus mencari informasi sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya. Jangan percaya agen. Tidak ada agen yang bisa menjamin kamu untuk tinggal di Jerman dan bekerja di Jerman ya. Serius nih.
Jadi seperti itu teman, ada syaratnya. Jadi yang pasti kalau kamu mau Ausbildung ya kamu harus menetap di Jerman. Kamu punya hak untuk tinggal di Jerman. Kamu punya hak untuk bisa bekerja di Jerman mengikuti Ausbildung gitu. Permasalahannya kan di situ. Yang nggak mudah itu mendapatkan izin untuk bisa tinggal di Jerman dan bekerja di Jerman gitu loh. Jadi kamu jangan percaya dengan agen lah gitu. Dan di Jerman pun kalau kamu tenaga kerja, istilahnya tenaga kerja menengah seperti ini ya, setara dengan lulus SMK gitu, itu memang kamu dituntut untuk keterampilan berbahasa Jerman, kecuali kamu warga negara Eropa Timur seperti Polandia, Romania, itu kamu bisa langsung ke sini karena mereka kan ada kerjasama di Uni Eropa. Jadi mereka punya hak yang sama untuk bekerja di Jerman meskipun mereka tidak berbahasa Jerman, tapi tetap di awal-awal mereka datang itu mereka tetap harus pergi ke namanya Fachhochschule. Dulu waktu itu aku juga ke situ untuk belajar bahasa. Tapi kalaupun mereka nggak lulus, mereka kalau bisa bekerja, yang penting kalau menggunakan tangan, nggak perlu komunikasi, kan nggak apa-apa gitu. Tapi untuk negara-negara ketiga, negara-negara ketiga seperti Asia tempat kita, kan nggak mungkin karena kita tidak memiliki hak istimewa seperti itu. Jadi sekali lagi, untuk Ausbildung di Jerman ya kamu harus punya izin tinggal di sini gitu. Dan juga untuk izin punya hak, punya apa namanya ya, izin bekerja. Kalau kamu cuma istilahnya di Indonesia terus ada yang nawarin Ausbildung, jangan mudah percaya. Kembali lagi yang tadi yang aku bilang tadi, Berufsschule. Jadi Berufsschule yang akan mendidik kamu ya untuk program Ausbildung ini. Juga ada absensi, ada tes dan macam-macam. Kamu juga ada prakteknya, kamu dinilai semuanya. Kalau misalnya dari pihak Berufsschule menganggap kamu sering bolos dan semuanya, ini Berufsschule bisa lapor ke yang butuh, yang mengadakan Ausbildung, yang butuh tenaga kerja baru melalui Ausbildung. Ini sebagai bos, maka si Berufsschule akan lapor anak ini malas dan sebagainya dan sebagainya. Kalau si bos ini tidak terima dan memang terbukti sangat jelek, maka dia bisa memberitahukan kepada IHK ya, karena ini kan kalau supermarket kan berarti handel, berarti kan perdagangan. Dia akan memberitahukan bahwa anak ini sudah stop, aku tidak mau lagi, tidak butuh lagi, maka anak ini bisa di-kick keluar dari program Ausbildung. Ya, kalau hanya karena ketidakmampuan nggak bisa semena-mena aja gitu. Kalau itu masalah kedisiplinan sih sebenarnya ya. Kalau di Jerman sih nggak main-main sih. Terus nanti tergantung berapa lama ya, tergantung. Biasanya Ausbildung itu 2,5 tahun sampai 3,5 tahun, tergantung apa namanya ya, bidangnya. Aku bilang kemarin kalau misalnya perawat itu agak lama. Kemudian Erzieherin atau Erzieher itu pendidik TK gitu, playground itu lama 3,5 tahun. Tapi kalau misalnya untuk tukang pasang genteng, betul-betul genteng, kemudian lantai gitu, kemudian juga untuk yang lepo kayak gitu tuh ya sekitar 2,5 tahun ya. Jadi kalau aku lamanya nggak tahu persis untuk setiap ini, tapi yang aku tahu dan yang aku baca itu sekitar 2 sampai 3,5 tahun lah gitu. Kamu juga bisa cepet kalau kamu memang mampu gitu ya. Seperti itu. Nah, di akhir dari program Ausbildung itu akan ada ujian. Siapa yang menilai ujian dan sebagainya, yaitu di IHK itu nanti yang akan mengeluarkan sertifikat kamu sah untuk mendapatkan sertifikat lulus Ausbildung gitu. Absolviert ya, lulus bestanden, lulus gitu. Nah, nanti sertifikat itu yang akan digunakan untuk kerja gitu. Jadi kalau kamu orang Indonesia yang tidak tinggal di Jerman, tidak punya izin tinggal di Jerman, tidak punya izin kerja di Jerman, sepertinya kalau ada yang nawarin untuk bisa Ausbildung di Jerman, kayaknya juga perlu tanda tanya besar. Gitu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Aku lanjut jalan dulu. Jangan lupa like, subscribe, komen ya. Enaknya karena hari ini hari Senin, jadi orang-orang tidak ada yang jalan-jalan di hutan, jadi hanya aku dan Aubrey. Tuh teman-teman, mestinya kita bisa turun karena itu ada rumah pemburu. Itu rumah pemburu. Jadi pemburu kalau musim ini,
musim berkembang biak untuk binatang-binatang, kalau jumlahnya sangat besar, maka pemburu yang memiliki legalitas memburu akan memburu hewan-hewan. Asik ya. Ini pengen turun juga sih. Ada keinginan untuk teman-teman. Rasanya pengen turun aku. Itu kan jalan raya. Tuh. Air. Tuh kan mobil-mobil. Kalau kita nurutin ini kita bisa sampai ke desa berikutnya. Jadi selalu kayak gini teman-teman. Ini untuk pesepeda, pejalan kaki, ya. Orang yang suka hiking, Nordic walking yang pakai tongkat itu. Nah, ini kayak gini. Selain mobil-mobil yang memang seperti mobil kehutanan, pemburu, tuh. Ini kan. Perpapasan pun masih bisa nih mobil. Kami mau pulang, udah agak gelap, mendung. Ya. Cukup menyenangkan jalan-jalan pagi ini karena tidak terlalu dingin. Lihat aku udah menggunakan jaket tipis musim semi, udah nggak pakai yang bulu-bulu. Kita pulang. Thank you. Semoga sukses, sehat selalu. Maaf kalau ada yang keliru-keliru ya. Bye bye. Ciao. Oh ya teman-teman, ada yang tertinggal nih. Jadi selama program Ausbildung itu si namanya Auszubildende ya. Yang muridnya namanya Auszubildende. Dia akan sudah mendapatkan gaji tahun pertama, tahun kedua gitu. Dan gajinya itu standar di Jerman ya. Kemudian nanti baru setelah lulus beneran dapat gajinya 100%. Kayak gitu teman-teman. Jadi itu mereka boleh dikatakan sudah magang. Ya, sudah magang gitu. Dapat gaji. Oke. Dari situ teman-teman tuh ke sana-sana. Sih ya, dari atas sana turun ke situ. Bersih banget. Ah, crazy teman-teman. Jadi mereka ngeblok aku nggak bisa keluar. Nah guys tuh, aku suruh mereka keluar, aku nggak bisa keluar. Kami diblok. Ternyata mereka tuh pada tidur teman-teman. Kok bisa gitu loh. My goodness. Oh god. Tuh ada mobil besar lagi. My goodness. Aku udah deg-degan, aku nggak lihat mobilku. Aku kira di daerah, karena itu kan memang kalau kita berhenti di hutan gitu ya, kalau memang ada larangan nggak boleh kita mobil masuk, kita kadang-kadang juga takut gitu. Jadi tadi aku sempat, oh my god, mobilnya kok nggak ada gitu. Ternyata mereka orang-orang yang capek kerja, ini memang jam istirahat sih ya, 12.15. Jadi mereka tidur di mobil. Untung aku lihat, mereka ternyata tidur semua, aku bangunin. Mereka friendly. Bentar lagi aku udah sampai rumah teman-teman. Oke, bye-bye. Bahaya kalau nyetir sambil ngobrol.